Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Azmi Fasa SEME selaku dosen pengampu mata kuliah auditing aset, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di forum ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rindu Aulia Nurani sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman dari kelompok 1, yaitu ada Rila Aditama, Sakila Meila, Sarah Zahwa, Safitri Agustin, Ulia Fauzia, Fikri Ananda, dan Wilda Siva. Adapun judul atau materi yang akan kelompok kami bahas adalah tujuan dan tanggung jawab audit. Adapun rangkaian acara pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah kesimpulan, yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kepada penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Wilda. Kepada Wilda saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang materi yang pertama, yaitu memahami tanggung jawab audit. Next. Nah, sebelum kita memahami tanggung jawab dari audit itu sendiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari tujuan audit itu sendiri. Yang mana menurut SA 200, tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam suatu hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan menurut SA 200 ini, berdasarkan tujuan yang dituangkan dalam SA 200 ini, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu tujuan dari sebuah audit adalah untuk menyatakan opini. Dan untuk bisa menyatakan opini tersebut, seorang auditor perlu mengumpulkan dan mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Sehingga auditor tersebut bisa menyatakan opini terkait laporan keuangan. Nah, untuk bisa mendapatkan bukti tersebut, kita harus mengembangkan atas tujuan dari auditor. Kita harus mengembangkan atas tujuan dari audit tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tahap-tahap pengembangan tujuan audit. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang kedua yaitu ada membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga yaitu memahami asersi manajemen terkait laporan keuangan. Yang keempat yaitu ada memahami tujuan umum audit untuk kelompok, yaitu terdiri dari golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Yang terakhir yaitu memahami tujuan khusus audit untuk kelompok dari golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wilda telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rila. Kepada Rila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini dalam materi kedua, saya akan membahas mengenai tanggung jawab, baik itu dari manajemen ataupun dari auditornya sendiri. Di sini ada tanggung jawab mengenai manajemen dan auditor. Perlu kita pahami gitu ya dalam tujuan dan tanggung jawab audit.
terkait tujuan audit, kita sudah bahas di awal materi, jadi tidak akan terlalu diulang lagi gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tanggung jawab dari auditor. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang tanggung jawab auditor dalam sebuah laporan audit keuangan, kita coba pahami dulu bacaan-bacaan yang batasan-batasan tanggung jawab antara manajemen dan auditor. Nah, di dalam auditor laporan keuangan, di sini sudah disajikan beberapa tanggung jawab manajemen terkait dengan audit laporan keuangan. Di sini tanggung jawab pertama dari seorang manajemen yaitu menyusun laporan keuangan sesuai kerangka laporan yang berlaku. Nah, jadi sudah kita ketahui gitu ya, mengapa manajemen bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan. Karena dalam aktivitas kegiatan sehari-hari yang mengetahui tentang kegiatan aktivitas perusahaan tentunya manajemen, bukan auditor. Sehingga manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan di sebuah perusahaan. Kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu manajemen harus menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab kedua ini di mana manajemen harus menyajikan laporan keuangan yang wajar sehingga manajemen harus mampu gitu, membangun atau mempertimbangkan mengenai laporan keuangan yang sehat di mana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga akun-akun di dalam laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak under value ataupun over value. Tanggung jawab yang ketiga, yaitu di mana manajemen adalah menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Nah, dengan adanya pengendalian internal yang efektif ini, diharapkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen itu bebas dari salah saji, baik itu salah saji material atau disebabkan karena kesalahan ataupun kecurangan atau fraud. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen yang terakhir, yaitu manajemen harus bisa bekerja sama dengan auditor selama proses auditing. Artinya, manajemen harus membukakan pintu seluas-luasnya dalam auditor ketika menyusun laporan keuangan untuk auditor. Sehingga manajemen harus dapat memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh auditor, sehingga dalam penyusunannya auditor dapat tepat sehingga auditor bisa memperoleh keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Nah, setelah membahas mengenai tanggung jawab seorang manajemen dalam laporan keuangan, nah di sini ada tanggung jawab auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Yang pertama di sini auditor harus memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan atau fraud, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan opini terkait laporan keuangan. Dan yang kedua, auditor harus melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan temuan auditor. Nah, jadi tanggung jawab ini, dua tanggung jawab tersebut sudah disajikan di sini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut atau lebih dalam lagi karena ada beberapa istilah di sini yang akan kita bahas terkait dengan tanggung jawab auditor, juga tanggung jawab lainnya yang lebih detail dan yang akan kita bahas nantinya. Next. Nah, materi selanjutnya di sini tanggung jawab dari seorang auditor yaitu menemukan salah saji materi. Dapat kita ketahui pengertian dari salah saji materi itu merupakan besarnya salah saji dalam laporan keuangan baik secara individu maupun kolektif dan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan. Nah, apa itu sih yang namanya salah saji secara individu? Nah, individu itu artinya terdapat salah saji pada akun-akun seperti kas, persediaan, utang piutang, dan lainnya. Dan akan menjadi salah saji kolektif apabila kesalahan-kesalahan tadi disatukan sehingga terjadilah salah saji secara kolektif dan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan. Nah, salah saji ini dibedakan menjadi dua. Ada yang berdasarkan kesalahan error atau disebutnya karena ada unsur ketidaksengajaan. Sehingga sifatnya ini ya unsur ketidaksengajaan bukan kecurangan. Dan yang kedua ada yang namanya kecurangan atau fraud, yaitu tindakan yang disengaja. Di sini kesalahan atau error yang tidak disengaja contohnya ketika seorang
kasir akan menghitung jumlah produk yang dijual dan salah mengalihkan dengan harga produk yang akan dijual. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kesalahan atau error, kesalahan yang tidak disengaja. Berbeda dengan kecurangan atau fraud, ini contohnya seperti misalnya seorang manajemen menaikkan jumlah penjualan pada laporan neraca yang akan berjalan sehingga nantinya akan menambah laba pada perusahaan padahal tidak terjadi kenaikan penjualan, maka itu namanya kecurangan atau sesuatu yang disengaja oleh seorang manajemen untuk menaikkan laba penjualan. Kemudian di sini kecurangan itu dibagi menjadi dua. Ada penyalahgunaan aset dan ada juga pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Nah, misalnya dalam penyalahgunaan aset itu contohnya individu atau dalam perusahaan itu menggunakan kas perusahaan, kemudian fasilitas perusahaan tanpa sepengetahuan dari perusahaan, tentunya untuk keperluan pribadi. Kemudian melakukan pengeluaran biaya perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan itu juga merupakan penyalahgunaan aset yang dilakukan di perusahaan. Kemudian yang kedua, kecurangan ini adanya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Contohnya adalah manajemen secara sengaja membuat salah saji penjualan menjelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba bersih dalam laporan keuangan. Nah, setelah membahas mengenai salah saji material dalam tanggung jawab auditor, perlu kita pahami dan perlu kita tekankan bahwa memang betul auditor itu bertanggung jawab untuk menemukan salah saji material dalam sebuah laporan keuangan. Tetapi kita tetap harus mempertimbangkan adanya risiko yang tidak bisa terhindarkan bahwa auditor kemungkinan tidak mampu atau tidak dapat mendeteksi adanya salah saji tersebut. Hal itu bisa disebabkan karena adanya keterbatasan data audit. Jadi meskipun ini sudah menjadi tanggung jawab auditor, tapi tidak menutup kemungkinan auditor tidak bisa mendeteksi ataupun menemukan adanya salah saji dalam sebuah laporan keuangan. Apalagi jika dalam sebuah perusahaan gitu telah menetapkan adanya kolusi, sehingga dalam manajemen perusahaan, jadi kalau sudah ada kolusi dalam manajemen perusahaan, itu akan menyulitkan seorang auditor untuk mencari bukti kesalahan seperti salah saji materi dalam laporan keuangan karena laporan keuangan tersebut telah disusun sebaik mungkin, serapih mungkin agar tidak mampu ditemukan salah saji oleh seorang auditor. Sehingga ditekankan lagi masih bisa kemungkinan auditor tidak bisa menemukan salah saji dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kurang dalam sebuah laporan keuangan atau dikenal dengan fraud angel, terdiri dari pressure, opportunity, dan realization. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pressure. Pressure di sini artinya tekanan. Di mana contohnya misal seorang karyawan atau seorang individu mendapatkan sebuah tekanan baik itu dari atasannya, dari keluarganya, maupun lingkungan kerjanya untuk melakukan sebuah kecurangan misalkan. Nah, itu dinamakannya pressure atau tekanan dari orang lain, pihak luar. Kemudian yang kedua adanya opportunity, artinya yaitu kesempatan. Awalnya mungkin orang ini tidak ada niat gitu untuk melakukan kecurangan, tapi karena adanya kesempatan untuk melakukan ketika ada celah maka bisa untuk melakukan kecurangan. Ada di sana dijelaskan bahwa kejahatan itu jadi bukan bahwa orang itu akan melakukan kecurangan itu karena adanya kesempatan.
Kemudian yang ketiga yaitu rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan. Jadi rasionalisasi ini yaitu berusaha membenarkan kecurangan yang dilakukan sendiri. Contohnya kita sudah tahu bahwa menerima suap itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan atau menggunakan kas perusahaan itu tidak dibenarkan. Nah, namun orang ini karena memiliki sifat realisasi membenarkan dalam tindakannya, maka hal tersebut dianggap lumrah, dianggap wajar. Apalagi jika orang-orang terdahulunya, atasannya, pernah melakukan hal serupa dan itu dianggap wajar, maka orang tersebut juga akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal wajar yang tidak mengandung kecurangan, sehingga dia merealisasikan apa yang menurutnya benar, padahal secara harfiah atau secara umum itu merupakan hal yang salah. Nah, mungkin itu yang menjadi faktor mengapa orang bisa melakukan perilaku curang. Yang pertama yaitu pressure, opportunity, dan realization. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rila yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulia. Kepada Ulia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai tanggung jawab auditor. Meyakinkan memadai. Keyakinan yang diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke level yang dapat diterima. Kemudian, keyakinan itu artinya auditor tidak memberikan jaminan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai karena yang pertama, audit menggunakan sampel dalam menguji bukti audit. Selain itu, jenis, luas saat pengujian, dan evaluasi hasil pengujian memerlukan pertimbangan auditor yang signifikan. Yang kedua, akuntansi berisi estimasi yang kompleks. Yang ketiga, polusi yang dilakukan oleh manajemen. Keyakinan memadai artinya auditor tidak memberikan jaminan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Adapun dua komponen utamanya, yang pertama, suatu pikiran yang selalu mempertanyakan atau trust but verify. Yang kedua, sikap waspada atau kritis dalam menilai bukti audit. Selanjutnya ada pertimbangan profesional. Auditor harus menerapkan professional judgment selama proses audit, meliputi penentuan materialitas dan resiko audit, sifat sangat luas prosedur audit, evaluasi bukti audit, mempertimbangkan kesimpulan berdasarkan bukti. Auditor harus mempunyai kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional yang diperoleh melalui pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman. Dan selanjutnya, yang terakhir ada tanggung jawab atas perundang-undangan. Prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga terjadi, maka auditor harus memperoleh yang pertama pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan tersebut. Yang kedua, informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang memungkinkan terjadi terhadap laporan keuangan. Pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi karena auditor harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit kepada pihak yang bertanggung jawab, kecuali jika permasalahan tersebut secara jelas tidak penting. Dan yang kedua, jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat memodifikasi opininya. Dan itu terakhir dari tanggung jawab auditor. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ulia yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi, yaitu mengenai membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Next. Yang pertama yaitu pendekatan siklus dalam auditing. Audit laporan keuangan dilakukan dengan memecah laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil, yaitu tujuannya agar audit menjadi lebih mudah dilaksanakan dan mempermudah pembagian tugas di antara para anggota timnya. Contohnya yaitu golongan transaksi penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan penghapusan piutang tak tertagih yang berdampak pada akun piutang usaha dikelompokkan dalam siklus penjualan dan pendapatan. Next. Selanjutnya yaitu segmentasi audit dengan pendekatan siklus. Yang pertama ada siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Tujuan pengauditan pada siklus penjualan dan pengumpulan piutang adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pengauditan siklus pembelian untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian barang dan jasa dan pelunasan utang usaha disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi dan terjadinya pembayaran. Jadi kayak pindah gitulah. Yang ketiga yaitu siklus penggajian dan personalia, yaitu tujuannya untuk keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, siklus persediaan dan penggudangan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, barang persediaan, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu siklus perolehan modal dan pengembalian, yaitu untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk berjalannya suatu organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sarah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pengelompokan akun ke dalam siklus-siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Jurnal yang tercakup dalam siklus yang pertama ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal umum. Kemudian akun neracanya tercakup yang pertama kas di bank, piutang di usaha, piutang lain-lain, dan cadangan kerugian piutang. Kemudian akun laba ruginya tercakup penjualan, retur penjualan, dan kerugian piutang. Kemudian yang kedua, pengelompokan akun ke dalam siklus-siklus pembelian dan pembayaran. Jurnalnya tercakup dalam siklus jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal umum. Akun neracanya tercakup kas di bank, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, akumulasi aset tetap, utang usaha, utang lain-lain, utang PPh, dan pajak ditangguhkan. Kemudian akun laba ruginya tercakup semua akun beban kecuali yang spesifik tercakup dalam siklus lain. Kemudian pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, pengelompokan akun ke dalam siklus-siklus penggajian dan personalian. Jurnalnya tercakup dalam siklus jurnal penggajian dan jurnal umum. Kemudian akun neracanya tercakup kas di bank, utang gaji, utang PPh karyawan. Kemudian akun laba ruginya tercakup gaji dan komisi. Yang kedua, pajak karyawan penjualan, gaji pimpinan dan karyawan, kemudian pajak karyawan administrasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safitri. Kepada Safitri saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan akun ke dalam siklus persediaan dan pergudangan. Jurnal yang masuk ke dalam siklus ini ada 3, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan juga jurnal umum. Akun yang tercakup di dalam siklus ini ada persediaan, dan untuk akun laba ruginya ada harga pokok penjualan. Next slide. Nah, untuk siklus yang terakhir yaitu siklus modal dan pengembalian, di mana jurnal yang masuk ke dalam siklus ini ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Kemudian, untuk akun neracanya ada kas di bank, utang wesel jangka panjang, utang bunga, modal saham, agro saham, laba ditahan, dividen, dan juga utang dividen. Sementara, akun laba rugi yang tercakup di dalamnya yaitu beban bunga. Nah, jika dilihat dari 5 siklus yang telah disampaikan oleh saya dan teman saya sebelumnya, bahwa ada beberapa akun yang berada di hampir semua siklus. Bahkan ada satu akun yang pasti ada di semua siklus, yaitu kas di bank. Kenapa sih akun kas di bank ada di semua siklus? Nah, akun kas di bank ini merupakan penghubung antara siklus. Di sini, pada slide ini, ada bagan yang menunjukkan hubungan antara 5 siklus transaksi yang tadi sudah kita bahas dalam menghasilkan kas. Nah, jika dilihat dari aktivitas perusahaan dimulai dari siklus perolehan modal dan pengembalian. Jadi, dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa ini adalah tahap awal ketika perusahaan akan didirikan. Ketika akan mendirikan perusahaan, calon pemilik perusahaan itu akan berusaha untuk memperoleh modal. Baik modal itu diperoleh dari investor ataupun melalui pinjaman modal dari bank. Biasanya dalam bentuk kas, kemudian kas tersebut akan digunakan untuk semua keperluan terkait untuk mendirikan perusahaan dan untuk operasional bisnis perusahaan. Di sini ada siklus pembelian dan pembayaran. Kita contohkan bahwa perusahaan akan melakukan pembelian terhadap peralatan, perlengkapan, dan persediaan yang akan menunjang operasional, juga aktivitas. Nah, aktivitas perusahaan lainnya. Selain itu, kas ini juga digunakan untuk siklus penggajian dan juga personalia untuk mendapatkan tenaga kerja. Kemudian, 2 siklus ini berujung pada siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di siklus ini juga ada siklus persediaan dan pergudangan. Hasil dari siklus pembelian dan pembayaran otomatis akan menjadi persediaan dan akan disimpan di gudang. Di siklus ini akan ada karyawan yang akan bekerja untuk menghandle terkait pergudangan dan juga persediaan. Selanjutnya, barang yang ada di gudang tentu akan lanjut ke siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Setelah dilakukan penjualan, kemudian akan mengumpulkan piutang jika penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Dari pengumpulan piutang tersebut, nanti akan diperoleh lagi kas. Nah, kas ini nanti sebagian akan digunakan untuk membagi dividen kepada investor atau membayar sebagian pinjaman kepada bank. Selebihnya, kas tersebut diputar lagi untuk melakukan siklus selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safitri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sakila. Kepada Sakila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Yaitu tahapan ketiga dari tahapan pengembangan tujuan audit, yaitu memahami asersi manajemen tentang laporan keuangan. Asersi manajemen di sini adalah pernyataan implisit dan eksplisit oleh manajemen tentang transaksi keuangan, akun, penyajian, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berhubungan langsung dengan SAK atau IFRS karena asersi manajemen adalah bagian dari kriteria tentang apakah manajemen membukukan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan SAK atau IFRS. Di sini ada contoh asersi manajemen, yaitu pada laporan keuangan perusahaan Y, manajemen mencatat nilai persediaan sebesar 90 juta. Nah,
Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa asersi manajemen adalah pernyataan implisit dan eksplisit oleh manajemen tentang transaksi keuangan. Nah, di sini asersi eksplisit dari pernyataan manajemen yang ada di atas, yaitu pertama, ada persediaan yang benar-benar ada, yang sungguh-sungguh ada. Lalu yang kedua, ada jumlah persediaan yang benar, yaitu adalah 90 juta. Lalu yang kedua ada asersi implisit dari pernyataan manajemen terkait persediaan yang ada di atas, yaitu yang pertama, semua persediaan yang harus dilaporkan telah dimasukkan. Yang kedua, semua persediaan yang dilaporkan adalah milik perusahaan. Lalu yang ketiga, persediaan tersebut dapat digunakan untuk dijual. Begitu contoh dari asersi manajemen. Lalu yang selanjutnya, OSA 315 mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan juga tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan. Lalu asersi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama, ada asersi-asersi tentang golongan transaksi dan kejadian untuk periode yang diaudit. Lalu yang kedua ada asersi-asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Lalu yang terakhir ada asersi-asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sakila yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, asersi manajemen untuk setiap kategori asersi. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi. Ini ada 5 kategori ya. Nah, yang pertama adalah asersi keterjadian. Nah, untuk asersi keterjadian ini berhubungan dengan apakah transaksi yang sudah dibukukan atau yang sudah masuk atau tercantum pada laporan keuangan itu benar-benar terjadi di periode akuntansi atau tahun yang bersangkutan. Nah, jadi apakah ada transaksi yang dimasukkan atau ditambahkan padahal tidak seharusnya dicatat atau sebenarnya tidak terjadi. Hal ini akan mengakibatkan lebih saji akun. Nah, biar lebih mudah untuk memahami, langsung ke contoh saja. Misalkan manajemen mencatat transaksi pembelian yang ketika di-vouching ke dokumen pendukungnya tidak terdapat bukti transaksi pembelian. Nah, sebelumnya apa sih itu vouching? Nah, tadi kan ada kata-kata ketika di-vouching ke dokumen pendukungnya tidak terdapat bukti transaksi. Nah, vouching adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh auditor atas seluruh pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan menggunakan seluruh bukti dokumentasi untuk mendukung setiap jumlah yang tercatat dalam transaksi. Nah, untuk kasus tersebut di atas merupakan sebuah pelanggaran asersi keterjadian. Yang kedua adalah asersi kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan itu sudah dibukukan atau sudah dicantumkan. Nah, jika tadi asersi keterjadian menyebabkan lebih saji akun, untuk asersi kelengkapan ini mengakibatkan kurang saji akun karena ada kemungkinan menghilangkan transaksi. Nah, contohnya ketika ada bukti transaksi dan ketika kita melakukan tracing terhadap pembukuan atau laporan keuangan, ternyata bukti transaksi tersebut belum dibukukan gitu. Pelaksanaan dari tracing itu
adalah mengikuti dokumen sumber seperti faktor penjualan atau laporan pengiriman, kemudian auditor melakukan penelusuran dokumen sumber tersebut melalui sistem akuntansi pencatatan akhir dalam catatan akuntansi, seperti jurnal dan buku besar. Nah, kasus tersebut di atas itu merupakan salah satu pelanggaran asersi kelengkapan. Yang ketiga adalah asersi keakurasian. Nah, ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dengan jumlah yang benar. Contohnya ketika penentuan harga penjualan suatu barang dicantumkan salah. Misalkan harga per unit sepeda adalah 1 juta rupiah, tetapi dicantumkan adalah 700.000. Maka ini adalah sebuah ketidakakurasian. Nah, contoh lainnya adalah salah mengalihkan barang yang terjual atau barang yang tersedia. Seharusnya misalkan hasil pengaliannya misalkan 107 juta, tetapi yang tercantum adalah 95 juta. Kemudian yang keempat adalah asersi klasifikasi. Nah, untuk asersi klasifikasi itu berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi telah dibukukan pada akun yang benar. Contohnya, perusahaan melakukan penjualan, tetapi dibukukan pada akun pembelian. Atau contoh lainnya, seperti perusahaan membayar biaya akomodasi tetapi dicatat pada biaya iklan. Nah, itu adalah contoh dari pelanggaran asersi klasifikasi. Yang kelima, ada asersi visah batas atau cut-off. Nah, asersi ini berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi dibukukan pada periode akuntansi yang tepat. Contohnya, ketika perusahaan melakukan penjualan pada bulan Desember 2022, tetapi ternyata barang baru dikirimkan pada Januari 2023. Nah, maka ini merupakan pelanggaran asersi visah batas. Next. Nah, selanjutnya asersi manajemen kategori saldo akhir akun. Nah, ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah asersi keberadaan. Nah, untuk asersi keberadaan ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sama seperti asersi keterjadian, asersi ini memastikan tidak adanya lebih saji pada akun karena pencatatan apa yang tidak seharusnya dicatat. Nah, yang kedua adalah asersi kelengkapan. Sama seperti asersi kelengkapan yang tadi, asersi ini untuk memastikan tidak adanya penghilangan jumlah tertentu pada akun. Jadi asersi ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat di pembukuan atau laporan keuangan itu sudah lengkap dan tersaji di laporan keuangan. Yang ketiga adalah asersi penilaian dan pengalokasian. Nah, asersi ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas sudah tercantum dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat. Jadi, agar jumlah aset mencerminkan nilai bersih, sehingga bisa direalisasikan. Nah, untuk yang keempat, ada asersi hak dan kewajiban. Nah, asersi ini terkait dengan apakah aset adalah hak entitas dan liabilitas adalah kewajiban entitas pada tanggal neraca. Next. Nah, untuk yang terakhir adalah asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, yang pertama ada asersi keterjadian serta hak dan kewajiban. Ini berhubungan dengan apakah kejadian yang diungkapkan adalah telah benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas. Nah, kemudian yang kedua adalah asersi kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua pengungkapan yang disyaratkan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Contohnya, hubungan transaksi-transaksi material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas. Hal ini dicantumkan secara lengkap dalam laporan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah asersi keakurasian dan penilaian. Nah, ini berhubungan dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Kemudian yang terakhir ada asersi klasifikasi dan keterpahaman. Nah, contohnya suatu bangunan manajemen
harus mengklasifikasikan mana bangunan yang sudah jadi dan sedang dalam proses, sehingga para pengguna laporan keuangan bisa paham atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, alhamdulillah materi yang dari kelompok kami sudah selesai. Ke sesi yang selanjutnya adalah bacaan kesimpulan. Nah, saya di sini akan membacakan kesimpulan. Jadi, tujuan pengauditan adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, kemudian apa sih tanggung jawab auditor gitu? Salah satunya adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan opini terkait laporan keuangan. Selanjutnya adalah melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikan temuan auditor. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 1 tentang tujuan dan tanggung jawab auditor. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya, kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.